오늘은 우리 날짜와 요일에 대해 공부해 보도록 하겠습니다. 네, 여러분, 인도네시아와 한국은 사실 그 날짜와 요일의 방식은 조금 달라요. Jadi, Indonesia dan Korea itu bentuk penanggalannya itu rada berbeda. Teman pasti menggunakan ya, kalau di Indonesia itu kita menggunakan format tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau di Korea itu menggunakan format tahun, bulan, dan tanggal gitu. Jadi dari yang besar ke yang kecil. 그리고 한국에서는 January, February, Maret, April 뭐 그런 것을 쓰지 않고 대신 한국에서는 1월, 2월, 3월, 4월 뭐 그런 거. Jadi kalau di Korea itu tidak menggunakan Januari, Februari, Maret, April, tapi di Korea menggunakan bentuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai ke bulan 12. 네, 우리 문법을 시작하기 전에, 문법 배우기를 시작하기 전에 먼저 기본 어휘를 보도록 하겠습니다. 네, 여러분 보시다시피 여기 요일, nama hari, 한국어로 하면은 nama hari dalam bahasa Korea itu disebut dengan 요일, 요일이라는 곳이에요. Nah, untuk bulan Oktober di sini 여러분 보시다시피 bukan Oktober di Korea tapi disebut dengan 10월. Ini nama-nama hari, ada 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토. Bagaimana penggunaannya? Jadi il ini nanti ditambah dengan 요일. Jadi 여러분 보시다시피 di sini ada 일요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. Nah, ini untuk bisa menghafalnya Yorobun hanya perlu menghafal bagian depannya aja karena di suku kata tengah dan belakangnya itu kan sama. Jadi Yorobun kenyang yang depannya aja yang dihafal. Jadi mulainya dari Senin ya. Wol, Hwa, Su, Mok, Kem, To, Il. Jadi gitu. Jadi kalau di penanggalan kan dari hari Minggu, tapi kalau kita lebih gampang menghafalkannya adalah dari Senin. Wol, Hwa, Su, Mok, Kem, To, Il gitu. Nah, itu aja yang mesti dihafalin. Jadi 월요일 itu Senin, 화요일 Selasa, 수요일 Rabu, 목요일 Kamis, 금요일 Jumat, 토요일 Sabtu, 일요일 Minggu. 그 다음에는 날짜와 관련 어휘가 있는데 여러분 보시다시피 거기 년, 월, il, 시. Nah, jadi di Korea tadi seperti yang sudah saya bilang, penanggalan itu dimulai dari yang unit terbesar sampai unit terkecil. Unit terbesar dari penanggalan itu berarti adalah tahun. Jadi yang ditulis duluan adalah tahun, kemudian bulan, lalu tanggal, dan jam gitu. Kalau ada jamnya. Tapi yang biasa paling umum itu si yang tiga ini. Ya, yang tiga ini. Nah, 그리고 kalau misalnya dalam penanggalan pun dia dituliskannya tidak hanya dengan hanya 2000, misalnya kayak 2012 strip 05 strip 05 gitu, nggak seperti itu, tapi harus dibarengi dengan tulisan, kalau tahun harus ada nyonnya, jadi misalnya kayak 2020 nyon gitu. Kerigu kalau misalnya bulan sekarang berarti bulan 9 berarti 9 wol gitu. Nah, kalau tanggalnya sekarang misalnya tanggal 12 gitu, berarti ship i 12 il gitu. Jadi ini harus ikut gitu, tidak boleh ditinggalkan. Contoh menuliskannya misalnya seperti jika alio dari Keo bukan ditulisnya misalnya 2020 09 05 그런 것은 쓸수 있지만 bisa juga menggunakan seperti ini, tapi yang paling lumrah atau yang paling sering digunakan di Korea itu adalah bentuknya seperti ini. Ada 20 년 그리고 9월 5일 이렇게 하는 게 맞는 거예요. yang ini yang bawah ya. Jadi 2020 오호 9월 5일 이렇게 하는 거예요. Nah, itu untuk tahun ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang, kalau untuk bulan itu mereka menggunakan bentuk il, i, sam, sa gitu. Jadi bukan Januari, Februari, Maret, April gitu. Nah, 여러분 bisa baca sendiri di sini cara bacanya. Tapi khusus untuk 6월 이런 거 6월과
Shewol. Nah, di sini untuk bulan, gioknya tidak digunakan, jadi langsung dibaca menjadi Yuwol. Kerigu kalau yang 10 itu bulan Oktober tidak dibaca Shipwol, tapi dibaca Shiwol. 그렇게 하는 거예요. 그래서 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월 gitu. Nah, kalau yang ini November tetap 11월, bukan jadi 12 ya, tapi 11월. 그렇게 하는 거예요. Nah, di sini ada tips kosakatanya juga. Nah, gitu ya. 여러분 harus ingat. 그리고 여기 보시다시피 ada 그저께, ada 어제, 오늘, 내일, 그리고 모레. Jadi ini untuk kemarin dulu tuh maksudnya kemarin-kemarinnya lagi gitu. Kemarinnya lagi, lalu kemarin, hari ini, besok, dan lusa. Kata keterangan waktu gitu. 그리고 이것은 지난해 아니면 작년 untuk tahun lalu, 올해 아니면 금년 untuk tahun ini, tapi biasanya lebih banyak menggunakan kata 올해. Kalau yang ini biasanya banyak menggunakan kata 작년 gitu. Lalu dalam he itu tahun depan atau 내년. 내년 yang paling sering digunakan adalah 내년. 그리고 지난달 bulan lalu bukan jakdal ya, tapi jinandal. 그리고 이번 달 bulan ini. 그리고 다음 달 gitu, bukan nedal tapi daum dal. 그리고 지난주 minggu ini. 이번 주 지난주 minggu lalu. 이번 주 minggu ini. 그리고 다음 주는 minggu depan. Nah, 그리고 또 다른 것은 hari kerja dan akhir pekan. Ini juga yang paling sering digunakan ya. Jadi 평일이라는 것은 itu weekdays atau hari kerja. Nah, ini jujung juga kadang dipakai, tapi orang-orang lebih sering menggunakan yang 평일. 그리고 주말 itu akhir pekan. 네, 여러분, 그러면 우리 지금 기본 문법으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, sekarang kita akan masuk ke tata bahasa ya. Di pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama adalah hancao susa atau kata bilangan, angka, tapi yang versi Sino-Korea. Jadi yang mendapatkan pengaruh dari bahasa Cina gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa, gua, ini untuk kata dan. Kerigu selanjutnya adalah partikel e. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah belajar partikel e untuk tempat yang atau posisi yang tidak berpindah seperti itu, tidak ada kegiatannya. Nah, kalau yang sekarang ini e untuk waktu. 그러면 여러분 보시다시피 그 첫 번째 문법은 그 한자어 수사예요. 이것은 사실 문법이라기보다는 그냥 여러분들이 꼭 알아야 될 그 수사. Jadi ini adalah kalau dibilang munbob mungkin bisa dibilang munbob, tapi lebih ke kayak angka yang teman-teman harus ketahui di bahasa Korea. Kan kalau di dalam bahasa Korea itu angka ada 2 jenis. Yang pertama yang angka asli Korea yang hana, dul, set. Nah, ini yang kedua atau yang lainnya adalah yang hancao susa. Banyak digunakan hancao susa ini nominal yang besar, untuk nominal yang besar sekali. Contohnya apa? Contohnya adalah untuk uang, lalu untuk nomor telepon, tanggal, bulan, tahun, selanjutnya juga lantai, tingkat gitu, nomor rumah, dan lain sebagainya. Yang pasti kalau nominalnya besar, nah itu biasanya menggunakan hancao susa. Tapi kalau yang angka asli Korea yang hana, dul, set itu hanya ada dari 1 sampai 100. Jadi dia terbatas. Lebih dari 100 kemudian akan menggunakan kata bilangan Cina ini gitu. Jadi sebenarnya untuk hancao susah ini teman-teman harus menghafal gitu, harus menghafal. Tapi ini pun tidak sulit karena dia menggunakan sistemnya yang puluhan-puluhan seperti itu. Jadi teman-teman tinggal hafalin depannya aja, terus nanti belakangnya akan tetap sama. Sama seperti di bahasa Indonesia juga, angka kan seperti itu. Setelah 10 lalu 11, 12, 13 sampai 20, kemudian ada puluhan, 30, 40, 50, 60. Nah, itu sama. Bahasa Korea juga seperti itu. Nah, kita lihat ya, dari 1 sampai 10 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
그리고 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 그리고 20. 이것은 bacanya biasanya bukan 16, tapi bacanya adalah 16. gitu. Jadi bacanya biasanya menjadi 16. 그렇게 하는 거예요. 얘기를 할 때는 여러분들 이것을 16을 얘기할 때는 16으로 하는 게 조금 더 자연스러워요. Lebih natural kalau menyebutnya menjadi 16. Nah, 그리고 setelah ini kan 20. Kalau 21 gimana? Kalau 21 berarti tinggal ngikutin aja. 21 gitu. 21, 22, 23. Nah, kalau 30 berarti 30, 31, 32, 33 뭐 그런 거예요. Tapi kalau yang 100 itu bukan ship ya, tapi 100 itu adalah bag. bag이라고 하고 이것은 bag이라고 하고요. 그리고 kalau misalnya kalau misalnya 1000 itu adalah 천, 1000 itu adalah 천, 그리고 kalau 10.000 itu adalah 만, 100.000 itu adalah 10만, 10만이라고 하고, 그 다음에는 kalau 1 juta itu adalah 백만. Untuk tanggal, tadi yang seperti sudah saya bilang, kalau tanggal itu lebih ke harus dari yang besar ke yang kecil. Berarti 오늘은 2월 15일입니다. gitu. Jadi 오늘은 2월 15일입니다. 그리고 kalau nomor telepon itu cara membacanya harus menggunakan hanchaul susah. Dan kalau yang strip ini itu dibacanya dibacanya dengan, kalau untuk nomor telepon seperti ini dibacanya adalah gitu. Jadi nih, untuk menyatakan jeda di antara nomor telepon sebenarnya sama artinya dengan partikel tetapi dibacanya Jadi contoh membacanya adalah 제 전화번호는 139에 287에 3195번입니다. gitu. Sekali lagi 139에 287에 3195번입니다. gitu. Jadi membacanya seperti itu ya. Akan saya coba tulisin pakai 한국어nya. 139에 287에 3195입니다. gitu. Jadi cara bacanya seperti ini. gitu. Jadi yang bentuk strip ini itu dibaca dengan 그리고 지금 두 번째 문법인데요. Yang kedua adalah wa dan gua. Jadi wa dan gua ini simpelnya apa? Jadi simpelnya ini adalah ekspresi untuk menulis kata dan dalam bahasa Korea gitu. Dan ini bukan sesuatu yang sulit ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya dengan, saya yakin teman-teman bisa menggunakan ekspresi ini dengan baik. Nah, kapan kita memakai wa dan kapan kita memakai gua? Jadi wa digunakan kalau kata benda itu diakhiri dengan vokal. Nah, diakhiri dengan vokal. Kalau diakhiri dengan vokal, dia harus menggunakannya wa. Tapi kalau gua itu dilekatkan pada kata benda yang diakhiri dengan konsonan. Jadi, hanya ada itu ya. Jadi, wa dan gua ini hanya ekspresi yang ditempelkan di kata benda. Harus diingat itu, hanya ditempelkan di kata benda, dan yang membedakan hanyalah kalau wa itu ditempelkan pada kata benda yang diakhiri dengan vokal, tapi kalau gua adalah kata benda yang diakhiri dengan konsonan. Hanya itu perbedaannya. Nah, contohnya di sini 교실에 책상과 의자가 있습니다. Di kelas ada meja dan kursi. Nah, 여러분 bisa lihat di sini gua ini digunakan ketika kata bendanya memiliki bacim.
atau memiliki akhiran konsonan di sini. Nah, akhirannya konsonan, yang mana yang konsonannya? Ing di bawah. Jadi ceksang bukan ceksangwa, tapi ceksangwa. ceksang과 의자가 있습니다. Yang kedua, 여기에 시계와 가방이 있습니다. 시계와 가방이, 시계와 가방이. Nah, kenapa pakai wa? Karena di sini tidak ada akhiran yang memiliki huruf konsonan. Jadi dia harus menggunakan wa karena akhirannya adalah huruf vokal. Jadi shige, shigewa kabangi 있습니다. Bukan shigegwa, bukan, tapi shigewa kabangi 있습니다. Di sini ada jam dan tas. Nah, yang selanjutnya 세 번째 문법은 입니다. Ranen 것은 seperti teman-teman mungkin sudah belajar kemarin ya sebelumnya, partikel yang pertama yang kita pelajari itu adalah partikel untuk kata di, tapi hanya untuk perpindahan tempat dari subjeknya itu gitu. Jadi kita menggunakannya tapi kalau misalnya ada kegiatan yang terjadi di dalam kalimat tersebut berarti menggunakannya eso. Nah, ini adalah partikel yang dilekatkan di belakang kata benda. Harus di belakang kata benda yang menyatakan waktu untuk menunjukkan waktu berlangsungnya sebuah kegiatan tersebut. Tapi ada beberapa kata-kata yang tidak memerlukan lagi untuk menjelaskan bahwa ini adalah waktu gitu. Contohnya 언제, 그저께, 어제, 오늘, 내일, 그리고 모레 yang berhubungan dengan waktu gitu. Jadi ini kelima kata-kata ini tidak perlu lagi disematkan 언제, 그저께, 어제 그런 것은 필요 없어요. Tidak perlu. Jadi langsung aja kalau ini 언제, 그저께, 어제, 오늘, 내일, 그리고 모레. Oke, yang ini contohnya bisa diletakkan di jam, di di menit juga bisa, hari bisa, bulan bisa, tahun juga bisa gitu. Pokoknya ini berhubungan dengan waktu gitu. Jadi contohnya di sini 토요일에 영화를 봅니다. 토요일에 영화를 봅니다. Bukan 토요일에서 tapi menggunakan jadi 토요일에 영화를 봅니다. Saya menonton film pada hari Sabtu. 그리고 yang kedua, kalau ini tadi hari ya, kalau yang di bawahnya ini adalah tanggal. Jadi 12월 10일에 생일 파티를 합니다. 12월 10일에 생일 파티를 합니다. Jadi bukan 12월 10일에서가 아니라 tapi 12월 10일에 생일 파티를 합니다. Saya berpesta ulang tahun tanggal 10 Desember. Jadi seperti itu ya. Ini untuk waktu. Waktu bisa tahun, bulan, tanggal, jam, menit, hari, bulan, apa aja yang penting berhubungan dengan waktu gitu. Jadi partikel yang digunakan untuk waktu adalah Oke, 그렇게까지 하는 겁니다. Dan ini semua sebenarnya apalagi untuk yang kata bilangan seperti ini mau tidak mau harus dihafal gitu. At least atau paling tidak itu sampai 100 lah 여러분 harus hafal yang untuk 한자어 수사. begitu. 오케이, 그러면 문법 수업은 여기까지를 하고 다음 주에 만나요. 안녕 여러분.